dirasa namanya dicemarkan dalam unggahan di media sosial YouTube. Artis film Sinta Yulia Sari alias Sinta Baby telah membuat laporan pencemaran nama baik dirinya ke Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan hukum pencemaran nama baik di media sosial dengan beranggotakan 10 anggota dengan nama yang pertama Arbi Juniawan dengan NPM 215-2011-007. Yang kedua Bagasta Zafenya 215-2011-051. Yang ketiga Feby Aprilia 215-2011-071. Dan Giovanni Primakova 215-2011-018. Hafidz Marta Pradana 215-2011-17-6. Muhammad Al-Fats 215-2011-009. Muhammad Akil Ricci 215-2011-022. Puan Maharani Hasan 215-2011-095. Dan Reni Andriani 215-2011-038. Dan yang terakhir Zaki Syahputra Fawaz 215-2011-040. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok kami. Sebelumnya, apakah kita semua sudah mengetahui apa itu pencemaran nama baik di media sosial? Ya, kita sudah pasti seringkali mendengar tentang pencemaran nama baik di dalam media televisi maupun media lainnya. Maksud dari pencemaran nama baik itu sendiri sudah melanggar hukum karena berkaitan dengan menjatuhkan kehormatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan berpotensi membuat nama orang lain tersebut menjadi buruk. Pencemaran nama baik bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu seperti melalui media mulut ke mulut yang disampaikan oleh satu individu kepada satu individu lainnya secara langsung, ataupun melalui media lainnya seperti sosial media ataupun internet dan lain-lainnya. Jadi apapun medianya itu bisa dilaporkan sebagai tindakan pencemaran nama baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kejahatan dunia maya atau cybercrime. Cybercrime adalah nama lain dari kejahatan di dunia maya. Kejahatan dunia maya secara umum didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer, perangkat digital lain, atau jaringan komputer. Sekarang kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan membahas tentang tanggapan hukum di Indonesia terhadap pencemaran nama baik di media sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya yang dilakukan di media sosial maupun di dunia maya. Maka dari itu, terdapat undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut. Contohnya, undang-undang tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang disebut UU ITE. Sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Tanggapan Indonesia sudah sangat baik untuk mengontrol masyarakat secara eksternal maupun secara internal, secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap pencemaran nama baik yang sebagaimana sudah disusun pemerintah dalam Undang-Undang ITE. Peranan hukum pidana terhadap tersangka kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Peranan hukum pidana itu sendiri adalah memberikan efek jera bagi tersangka pelaku pencemaran nama baik. Setelah dapat diaksesnya internet, maka diberlakukanlah Undang-Undang ITE sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja atau tanpa adanya hak mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga dapat diaksesnya informasi elektronik atau membuat dokumen elektronik yang memuat atau mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Maka dalam pasal 45 Undang-Undang ITE berbunyi, 1. Setiap orang yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3 maupun 4 Undang-Undang ITE akan dikenakan pidana
dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar sebanyak 1 miliar rupiah. Ranah pencemaran nama baik melalui media sosial ini termasuk ke dalam delik aduan. Kenapa termasuk ke dalam delik aduan? Karena kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ini hanya dapat ditindaklanjuti apabila korban yang mengalami peristiwa itu melaporkan kepada pihak penyidik atau kepolisian, sehingga pihak penyidik dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Apabila pihak kepolisian tidak menerima laporan atau tidak adanya laporan kejadian itu, maka pihak penyidik tidak dapat melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Nah, delik aduan sendiri memiliki ketentuan di dalam pasal 34 KUHP, yakni di dalam pasal itu dinyatakan bahwa kasus tersebut memiliki jangka waktu 6 bulan setelah kejadian atau setelah peristiwa itu terjadi. Artinya, jika kita hendak melaporkan peristiwa kasus pencemaran nama baik yang terjadi pada diri kita, hendaklah langsung melaporkan. Karena jika melebihi jangka waktu 6 bulan setelah kejadian, maka kasus tersebut dianggap kadaluarsa dan pihak kepolisian maupun penyidik tidak menerima laporan tersebut atau dianggap kasus tersebut sudah kadaluarsa. Maka dari itu, bagi kalian atau teman-teman sekalian yang mengalami kasus peristiwa pencemaran nama baik yang menghilangkan citra baik diri Anda, maka segera laporkanlah. Karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini harus mendapatkan sanksi karena ia melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan citra seseorang. Nah, kira-kira bagaimanakah hukum pidana ini menyelesaikan perkara kasus pencemaran nama baik? Ada dua. Yang pertama adalah melalui media elektronik dengan menggunakan dua sarana, yakni sarana panel dan sarana non-panel atau yang kita sebut dengan penyuluhan. Dan cara kedua adalah berdasarkan pertimbangan hakim. Berdasarkan pertimbangan hakim yang memeriksa atau memutuskan perkara pidana kasus pencemaran nama baik berdasarkan pertimbangan formil dan material. Sebagai satu contoh kasus penyelesaian perkara hukum pidana pencemaran nama baik, mari kita lihat dari kasus seorang musisi Indonesia bernama Ahmad Dhani. Ia terjerat dalam pasal 27 ayat 3 Junto dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana ia melakukan pelecehan nama baik terhadap sebuah kelompok yang bernama Koalisi Bela NKRI melalui konten vlog YouTube-nya yang mengatakan bahwa kelompok tersebut idiot di dalam sebuah hotel. Merasa tidak terima namanya dijelekkan, kelompok tersebut melaporkan Ahmad Dhani kepada pihak penyidik. Nah, dari kasus tersebut, hukum pidana menindaklanjuti bahwa konten vlog Ahmad Dhani termasuk ke dalam memenuhi syarat pasal ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan merujuk kepada pasal 311 KUHP. Sehingga Ahmad Dhani mendapatkan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan hukuman 1 tahun penjara. Nah, dari kasus tersebut sudah terbuktikan bahwa kasus pencemaran nama baik ini dalam ranah hukum pidana adalah delik aduan. Jika tidak dilaporkan, maka tidak akan adanya penyidikan. Jika tidak dilaporkan, maka peristiwa tersebut dapat terjadi semena-menanya. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh sebuah tindakan pencemaran nama baik di media sosial. Yang pertama adalah melakukan penghinaan seperti ujaran kebencian. Yang kedua adalah melakukan fitnah. Yang ketiga adalah mencetuskan nama baik. Dan yang terakhir adalah menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau disebut dengan penyebaran hoax. Apakah hukum perdata ikut andil dalam mendaki kasus pencemaran nama baik ini? Dalam ranah hukum perdata, pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, yaitu pada pasal 1372 sampai 1380 sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana termasuk dalam KUHP pasal 1365. Seseorang juga bisa melakukan tuntutan kepada hakim jika merasa nama baiknya tercemarkan.
Namun, hakim juga bisa tidak mengabulkan tuntutan seseorang jika di dalam kasusnya tidak ada unsur penghinaan, yaitu hal tersebut bertujuan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Bagaimana kebijakan delik pada kriminalitas pencemaran nama baik di Indonesia? Kebijakan yang dapat dilihat dari segi perumusan. Delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP merupakan delik formil yang tidak memerlukan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam delik ini, seseorang dapat dipidana jika unsur-unsur pidananya telah terpenuhi tanpa harus menimbulkan akibat tertentu. Misalnya, dalam pasal 310 KUHP, di mana seseorang dapat dipidana jika hanya terbukti sengaja melakukan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya agar diketahui umum. Jadi, tidak memerlukan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan materi pada bahasan ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil bahwa pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pencemaran nama baik merupakan sebuah tindakan penyebaran informasi yang tidak benar dan pada umumnya dalam bentuk memfitnah terhadap seseorang dan memberikan sebuah dampak yang buruk bagi korban. Korban berhak memberikan laporan kepada pihak yang berwajib serta pelaku dapat dihukum penjara dan denda seperti halnya di dalam peraturan UU ITE. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, saya sebagai perwakilan kelompok mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.